Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Ultraman Omega di episode ketiga. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari ketika Sorato sedang bantu-bantu pekerjaan Kosei, tiba-tiba Ayumu datang berkunjung. Di sana ia pun membawakan Sorato kue labu dan hal itu membuatnya cukup senang. Kedatangan Ayumu ke sana ternyata untuk bertanya lebih detail terkait Kaiju dan raksasa merah sebelumnya pada Sorato. Dan karena sudah diberi kue, Sorato pun dengan polosnya berkata bahwa ia akan menjawab apapun pertanyaan yang akan diajukan oleh gadis itu. Namun di satu sisi, Kosei memperingatkannya untuk tak membuka rahasia mengingat Sorato sering keceplosan dalam bercerita. Dari pertanyaan pertama yang diajukan Ayumu, Sorato menjelaskan bahwa dua monster yang muncul sebelumnya disebut Kaiju, sedangkan yang berwarna merah bernama Omega. Dan di sana lagi-lagi Sorato hampir membocorkan bahwa ia adalah Omega itu. Namun beruntungnya lagi-lagi Kosei bisa mengalihkan pembicaraan yang membuat Ayumu melewatkan hal itu. Karena semakin penasaran, Ayumu lantas ingin tahu bagaimana Sorato mengetahui tentang makhluk-makhluk itu. Sayangnya Sorato pun mengaku tak tahu pasti, karena semua pengetahuan itu selalu saja terbersih di pikirannya. Namun pengakuan itu malah membuat Ayumu semakin bingung. Sampai akhirnya Kosei memberitahu bahwa sebenarnya Sorato sedang mengalami amnesia yang membuat sebagian ingatannya hilang. Menyadari informasi yang ia dapatkan tak pasti, Ayumu lantas putus asa. Ia pun juga lantas merasa bersalah karena mencoba mengorek informasi dari Sorato yang sedang hilang ingatan hanya untuk kepentingannya sendiri. Namun dengan polosnya Sorato tak mempermasalahkan hal itu. Bahkan di sana ia ingat cara mengeluarkan selagernya dan memperlihatkannya langsung di depan Ayumu. Melihat benda itu keluar dari kepala Sorato sontak membuat Ayumu terkejut. Beruntungnya Kosei berdalih bahwa itu hanyalah trik sulap. Untuk mengalihkan pembicaraan lagi, Kosei pun bertanya apa alasan Ayumu mempelajari semua itu. Di sana Ayumu mengaku bahwa ia hanya ingin mengetahui ekologi, tujuan mereka muncul di bumi, dan apakah jumlah mereka akan terus bertambah. Di saat yang sama Sorato menjawab bahwa mereka akan terus bertambah mengingat kini para Kaiju itu mulai bangkit. Di suatu tempat sebuah benda tersembunyi bersinar dan hal itu memancing insting Sorato untuk mendatanginya. Ayumu dan Kosei yang juga penasaran lantas segera mengejarnya. Setelah melewati 2 jam perjalanan menggunakan kereta, mereka akhirnya tiba di sebuah hutan. Dan setelah memperhatikannya, Sorato akhirnya ingat bahwa hutan itu adalah lokasi pertama kali ia sampai di bumi. Tak ingin buang waktu, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah bebatuan. Di sana Kosei dan Sorato terpanah melihat sebuah cahaya biru terpancar dari balik salah satu bebatuan. Karena penasaran dan agar tak membuat Ayumu curiga, Kosei akhirnya menggantikan Sorato menggali bebatuan itu. Sementara di saat yang sama, Sorato dan Ayumu dikejutkan dengan kemunculan awan aneh yang membuat suhu di sana tiba-tiba turun drastis. Sambil menggali, Kosei bercerita bahwa dahulu ia merupakan seorang pelari tingkat regional. Namun sayangnya di pertandingan terakhirnya di SMA, ia mengalami kekalahan meski sudah berusaha mengerahkan segala kemampuannya. Walau begitu, Kosei mengaku tak kecewa dan ia tetap melanjutkan hidup hingga ia mendapatkan pekerjaan yang kini tengah ia jalani. Setelah berhasil menggali, di sana Kosei menemukan sebuah batu aneh, namun sayangnya bahkan Sorato tak tahu itu apa. Dan di saat yang sama, tiba-tiba awan dingin sebelumnya memunculkan Kaiju bernama Pegunos yang mampu menciptakan suhu dingin dari bawah tubuhnya. Dan efek dingin yang ia timbulkan dapat membahayakan kehidupan di sekitarnya. Ketika ia mendarat ke bumi, mereka terkejut karena Kaiju itu tiba-tiba melihat ke arah mereka seperti sedang mengincar sesuatu. Seketika itu juga Kaiju itu mengempaskan Kosei dan Ayumu menggunakan kekuatan anginnya. Setelah berhasil menyelamatkan Ayumu, Sorato pun menjauh darinya untuk menyelamatkan Kosei. Dan ternyata Kaiju itu mengincar Kosei. Tanpa basa-basi, di sana ia lantas berubah wujud Omega dan memulai pertarungan dengan Kaiju itu. Dan ketika Omega berhasil dibuat terdesak oleh Kaiju itu, ia pun kembali mendekati Kosei dan tiba-tiba batu yang Kosei bawa bersinar. Sehingga akhirnya Kosei sadar bahwa ternyata batu itu yang sedang diincar oleh Pegunos. Sayangnya ketika Kosei berusaha menjauh, Kaiju itu malah menghisapnya hingga membuatnya terbang. Anehnya ketika di udara, cahaya batu yang ia bawa semakin terang dan akhirnya pecah mengeluarkan sebuah benda.
Ketika Kosei menggapainya, benda itu langsung teresonansi dengan tubuh Kosei dan berubah menjadi seekor kaiju. Anehnya di sana Kosei langsung tahu bahwa namanya adalah Rekines. Di sana Omega pun tampak kebingungan menyaksikannya. Ketika Pegunos akan menyerang mereka, Omega melanjutkan pertarungan melindungi Rekines yang sedang membawa Kosei. Namun sayangnya lagi-lagi dengan kekuatan anginnya, Omega berhasil dibuat terdesak hingga color time-nya berkedip. Perasaan Kosei yang menyadari Omega sedang dalam bahaya lantas membangkitkan Rekines untuk membantu Omega. Di saat yang sama Rekines dan Omega akhirnya bertarung bersama. Namun di tengah pertarungan Omega lagi-lagi dibuat terpojok. Sehingga di sana Kosei berteriak meminta Rekines melindungi Omega. Perintah itu pun sontak membuat kekuatan Rekines meningkat hingga mampu mengeluarkan kekuatannya untuk membelenggu kaiju itu. Sementara Kosei kebingungan karena ternyata perintahnya dipatuhi oleh Rekines. Menyadari Pegunos sedang terdesak, Omega yang tak ingin buang waktu lantas mengerahkan sinar Kosei-nya hingga akhirnya kaiju itu berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Rekines kembali ke ukuran semula dan kembali ke tangan Kosei. Anehnya di saat yang sama Kosei merasakan sangat kelelahan seperti halnya yang dirasakan Sorato setelah bertarung menjadi Omega. Dari perjalanan mereka kali ini, Sorato sadar bahwa kini ia harus melakukan apapun yang menurutnya harus dilakukan. Dan secara resmi mereka bertiga akhirnya kini menjadi teman. Namun di saat yang sama Ayumu harus pergi melaporkan temuan kaiju sebelumnya. Di saat yang sama Kosei memperlihatkan Rekines kepada Sorato. Namun sayangnya di sana Sorato tak terlalu ingat dengan makhluk kecil itu. Terlebih lagi makhluk itu sepertinya sangat menyukai Kosei. Namun Kosei sendiri malah ketakutan saat menyadarinya. Dan episode 3 pun selesai. Demikianlah alur cerita Ultraman Omega kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.